Selamat pagi Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Maria Yasinta Wona, biasa disapa Sinta, kelas C semester 6, mata kuliah anti korupsi program studi sosiologi. Di sini saya akan membahas tentang korupsi politik dan tata kelola. Pengertian arti korupsi sendiri merupakan sikap dan perilaku untuk tidak mendukung adanya upaya untuk merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Dengan kata lain, anti korupsi merupakan sikap menentang terhadap adanya korupsi. Pengertian korupsi sendiri merupakan tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Korupsi secara kepentingan umum dan opini publik. Menurut Heidenheimer yang memandang korupsi secara luas sebagai perilaku bejat dan tidak berprinsip. Definisinya melibatkan 3 konsep opini publik, jabatan publik, dan kepentingan publik. Tetapi, pendekatannya kemudian banyak dikritik. Definisi opini publik mewakili pandangan publik korup yang menyajikan pendekatan subjektif yang bahkan menciptakan kebingungan tentang apa itu publik. Heidenheimer mendefinisikan korupsi sebagai pelanggaran peraturan resmi suatu formal kantor. Korupsi sebagai penyalahgunaan kantor publik. Korupsi dalam pengertian ini juga dipandang sebagai proses satu sisi mencakup satu individu sebagai aktor tunggal, meskipun aksinya terkadang bisa melibatkan 2 atau lebih orang. Dengan kata lain, salah satunya adalah pejabat korup yang menerima keuntungan dan yang lainnya adalah yang menawarkan mereka untuk menyelesaikan layanan. Korupsi dengan demikian merupakan konsep kompleks yang mencakup banyak fitur dan dimensi, termasuk lebih dari satu aktor, kepentingan yang berbeda, dimaksudkan manfaat, kekuasaan yang disalahgunakan, dan konsensus bersama dalam masyarakat. Perilaku ini bertentangan dengan normanya. Penyebab terjadinya korupsi. Meskipun para sarjana telah bekerja secara efektif tentang penyebab korupsi, tidak ada konsensus dalam literatur. Bagian ini mengulas literatur yang relevan, menyoroti literatur yang paling signifikan. Penyebab utama korupsi dan yang paling banyak disepakati oleh para peneliti antara lain, yang pertama, membahas karakteristik rezim dan fitur-fitur sistem politik dan struktur birokrasinya yang dapat positif ataupun dampak negatif pada tingkat korupsi. Yang kedua, melihat perbedaannya fitur ekonomi di negara tertentu. Yang ketiga, berkembang fitur mental, sosial, dan budaya yang mempengaruhi tingkat korupsi di suatu tempat. Yang pertama, karakter rezim. Demokrasi adalah istilah yang kompleks, penting untuk memahami apa yang demokrasi semangat adalah untuk menentukan indikatornya. Ini adalah sistem politik yang ditandai dengan partisipasi massa, pemilihan umum yang kompetitif, supremasi hukum, dan menghormati hak-hak sipil. Banyak kriteria yang harus dipenuhi untuk suatu negara untuk dikategorikan sebagai demokratis. Di antara karakteristik yang paling penting adalah yang pertama, akuntabilitas rezim, kedua, politik, persaingan sehingga tidak ada partai politik atau orang tertentu yang bisa menguasai pada kekuasaan. Yang ketiga, kesetaraan politik bagi para pemilih dan mereka yang mencalonkan diri untuk jabatan publik. Mengingat bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengakses kantor politik. Yang keempat, kebebasan media, khususnya para pers yang memantau kegiatan keputusan pemerintah,
menyebarkan kesadaran, dan memberi informasi kepada publik. Yang kedua, peran pemerintah dalam perekonomian. Banyak pendekatan yang telah digunakan oleh banyak sarjana untuk menyelidiki peran pemerintah dan pengaruhnya terhadap korupsi, namun tidak ada temuan yang kuat telah tercapai. Ross Ackerman berpendapat bahwa tidak mudah untuk mencapai kesimpulan konkret tentang peran pemerintah dalam korupsi. Dalam penjelasan lain, Laporta dan kawan-kawan berpendapat bahwa karena pemerintah yang lebih besar dapat mempekerjakan dan membelanjakan lebih banyak tentang kebijakan dan peraturan memimpin mekanisme penegakan yang efisien menuju transparan yang lebih tinggi dan tata kelola yang lebih baik yang akibatnya menurunkan korupsi. Goel dan Nelson melihat dua aspek intervensi pemerintah. Yang pertama adalah ukuran umum negara industri yang dimiliki, peraturan investasi asing, dan sektor keuangan, yaitu termasuk bank, gaji, inflasi, pajak, dan harga. Fokus kedua tentang kebijakan moneter dan peran pemerintah dalam perekonomian. Di dalam hal ini, penulis menggunakan indikator khusus Heritage Foundation Index of Economic Freedom untuk mengukur peran pemerintah dalam perekonomian. Mereka menyimpulkan bahwa semakin besar interkepentingan ekonomi, semakin banyak peluang diciptakan untuk terlibat dalam kegiatan korupsi. Dalam penelitian lain, Labdorf berpendapat bahwa peran pemerintah tidak berpengaruh pada korupsi. Sebaliknya, itu adalah institusi yang buruk adalah sumber korupsi. Tentang kebebasan ekonomi dan korupsi, Henderson berpendapat bahwa korelasi negatif antara ekonomi, kebebasan, dan korupsi. Mereka berpendapat bahwa ada korelasi positif antara peraturan pemerintah, lesion, dan korupsi, di mana semakin besar regulasi masuk pasar, semakin tinggi tingkat korupsi. Namun dengan demikian, Johnson berpendapat itu sebagai ukuran ekonomi tidak resmi meningkat begitu pula korupsi. Treisman berpendapat bahwa di sana adalah hubungan negatif yang jelas antara keterbukaan terhadap perdagangan dan korupsi level. Sanchez dan Warner menilai variabel ini menggunakan angka bertahun-tahun negara ini terbuka untuk perdagangan. Kedua studi menentukan bahwa lebih banyak pembatasan perdagangan yang diberlakukan suatu negara, semakin tinggi tingkat korupsi negara ini menyaksikan. Hal ini sejalan dengan temuan di atas tentang hubungan negatif antara keterbukaan perdagangan dan korupsi. Aspek lain yang dipelajari oleh Weidman dan Treisman. Para ulama ini berpendapat bahwa semakin lama suatu negara terbuka untuk perdagangan, semakin sedikit korupsi yang disaksikan. Apalagi Sadloff dan Gray berpendapat bahwa semakin besar partisipasi dan keanggotaan organisasi internasional atau regional dan semakin lama durasi integrasi, semakin sedikit korupsi yang disaksikan. Leite dan Weidman tiba di kesimpulan kuat terkait dengan kelimpahan sumber daya alam yang menyebutkan bahwa penguasaan sumber daya alam memberikan kesempatan untuk terjadinya korupsi. Analisis mereka menggunakan ekspor bahan bakar sebagai presentasi GNP untuk mengukur harga sewa. Mempelajari dimensi lain, Thornell dan Lane menemukan korelasi positif antara ekspor bahan mentah dan peluang korupsi. Meski begitu, Goel dan Nelson menyimpulkan bahwa distribusi penduduk suatu negara memiliki dampak yang relatif lebih kuat pada korupsi daripada kepemilikan alam sumber daya. Yang ketiga, pembangunan dan masyarakat. Lipset berpendapat bahwa pembangunan memiliki dampak yang nyata demokrasi, karena membantu meningkatkan tingkat pendidikan yang pada gilirannya berkontribusi untuk meningkatkan kesadaran publik. Akibatnya, ada
pelanggaran resmi, atau tindakan yang tidak pantas dapat ditantang. Desain penelitian, metodologi, dan koleksi. Yang pertama, pengertian politik komparatif. Pengertian politik komparatif adalah salah satu pendekatan yang paling relevan di openen dan pengayaan teori dalam ilmu politik. Politik komparatif melakukan perbandingan lintas. Sistem politik sangat penting untuk memahami tentang penting temuan setiap negara. Yang kedua, pengertian metode studi kasus. Metode studi kasus merupakan pendekatan yang tepat untuk mempelajari kompleks fenomenal sosial melalui analisis yang mendalam dan komprehensif. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih.